Sekarang kita balik lagi membahas manga Catenaccio, di mana sebelumnya kita melihat akhir pertandingan promosi yang dimana Araki mendapatkan kartu merah dan dia mendapatkan scoring selama 3 pertandingan resmi di Liga. Nah, sekarang tentu kita bakal lanjut melihat bagaimana perjuangan Araki di Italia. Bagaimanakah detailnya, langsung aja kita bahas. Setelah Araki diskor selama 3 pertandingan, di sini kita langsung skip selama 1 bulan setelah pertandingan promosi dan terlihat Araki bermain di Liga Under 19 Italia untuk pertama kalinya, yang dimana mereka melawan Montana Under 19. Nah, di sini mungkin si Barnaba masih terpikirkan perkataan Araki saat pertandingan promosi, yang dimana Araki berkata Barnaba itu takut kalah dan melarikan diri selain saat kemenangan. Nah, sekarang saat pertandingan berlangsung Barnaba bilang itu salah. Araki itu nggak ngerti apa-apa dan ketika lawan menyerang, Araki teriak kepadanya yang dimana dia malah membiarkan lawan lewat gitu aja. Bahkan mereka malah kebobolan, menjadikan mereka tertinggal 2-1 oleh Montana di menit 85. Araki pun marah ke Barnaba, kenapa kau melamun di tengah pertandingan. Namun Barnaba malah menyuruh Araki diam dan malah bilang Araki yang harus bantu dia. Tetapi asisten pelatih yang satu ini emang benar-benar ngeselin, dimana dia berkata sudah unggul dan pasti menang, tapi dia malah nyalahin Araki. Sejak babak kedua Araki masuk malah jadi begini. Tapi emang pelatih Gregorio bilang sepertinya Araki dan Barnaba itu nggak bisa kerjasama, dan faktanya kalau mereka kalah lagi hari ini mereka bakal kalah 4 kali berturut. Nah, di sisi lain karena tinggal 5 menit lagi lawan ingin menahan ini sampai akhir, dan bahkan mereka meremehkan Nazario. Berkata Nazario nggak sehebat yang mereka dengar. Nazario yang mendengar itu kayaknya kesel juga dan berkata ke Donato kalau dia dapat bola umpan kepadanya. Dan setelah itu Nazario benar-benar menggila, dimana dia menggocek lawan yang ngomongin dia, bahkan dia mempermalukan kiper dengan tendangan lob atau chip di atas kiper tanpa melihat. Dan dengan tengilnya Nazario selebrasi di depan lawan yang terjatuh saat melawan Nazario tadi, dan bahkan dia membalikan perkataan lawan tadi soal dia yang gak ada apa-apanya. Hal itu membuat Donato berkata kenapa Nazario harus dihasut dulu baru main serius kayak gitu. Dan tiba-tiba Araki dari belakang menepuk Nazario dan teriak gol yang bagus dan menyuruh Nazario nggak usah selebrasi karena nggak ada waktu dan masih imbang. Nazario pun berkata dia lupa ke Araki, tetapi setelah Araki pergi entah kenapa si Nazario ini menatap Araki dengan sangat rendah. Dan pada akhirnya pertandingan berakhir seri dengan skor 2-2. Nah, di sini lawan kaget dan heran karena melihat cuma Araki yang kesal karena timnya imbang. Araki kesal karena dia pikir tadi itu harusnya bisa menang. Kalau gini terus, besok juga pasti akan sama saja. Si Barnaba yang melihat Araki cuma diam dan berkata dalam hatinya, sungguh memalukan. Araki berani-beraninya menunjukkan sikap seperti itu padahal nggak bisa main. Barnaba pikir Araki nggak ngerti perasaannya, dan yang ngeselinnya dia seolah merendahkan dan mentertawakan Araki. Dia bilang dia itu nggak takut, tapi cuma kalah dan ditolak itu sangat memalukan. Nah, setelah pertandingan, Araki pulang ke hotel di mana dia sambil berpikir apa yang Barnaba pikirkan, dan Araki di sini menyimpulkan bahwa si Barnaba itu adalah bos monyet Under 19. Araki juga ngomongin Nazario, namun Araki masih nggak ngerti dia.
Nah, tiba-tiba ada Rafael dan Bruno bertanya kenapa Araki telat pulang. Padahal kan lawan Montana dan perjalanan pulang juga sebentar. Dan ternyata Araki bilang dia latihan sendiri pas pulang. Rafael pun berkata jangan sok-sokan latihan sendiri, kau bikin rugi klub dengan biaya listrik kalau kau pro tunjukkan hasilnya dalam waktu yang ditentukan. Namun ya pada akhirnya Araki bilang dia juga diusir, namun meski begitu dia nggak akan berhenti. Lalu dia bertanya ada apa ke Rafael dan Rafa bertanya juga apa Araki belum menyapa Benedetta. Rafa bilang kalau Araki mau tinggal di hotel ini dia harus minta izin dari dia, tetapi Araki nggak tahu siapa Benedetta ini. Araki pun bertanya siapa sebenarnya Benedetta, apa dia yang punya hotel ini. Tapi Rafa bilang bukan itu dan sulit juga ngejelasinnya kalau ditanya siapa dia. Dan Rafa pun bilang bohong kalau Araki nggak tahu. Dari Achan juga pasti udah ngasih tahu Araki. Namun Araki cuma dengar dari Achan bilang menyerahkan urusan hotel ke Rafa. Setelah itu Rafa pun pergi dan menyuruh Araki untuk menemui Benedetta dan Araki pun bertanya di mana orang itu tinggal. Namun Rafa bilang orang itu sekarang pergi. Coba ke stadion pagi-pagi besok mungkin kau bisa bertemu dengan dia. Dan di sini Bruno memanggil Araki dan Bruno berkata Liga pekan ke-19. Terlihat sih si Bruno ini kayaknya nggak pinter ngomong gitu dan Araki bingung, tapi dia bilang itu minggu depan. Namun omongan Araki malah dipotong, lawan selanjutnya itu pertandingan kandang melawan Neomania. Araki pun bertanya ada apa dengan itu, tapi Bruno malah diem aja dan malah pergi. Tentu Araki pun bengong juga, nggak tahu apa maksud dari Bruno. Nah, hari esoknya Araki pergi ke stadion di mana dia pergi buat bertemu Benedetta. Araki pun bingung ketika mau masuk dan bilang nama Benedetta ke security, dia langsung diberi akses masuk gitu aja. Dan saat Araki masuk ruangan, dia melihat maskot Olivero. Araki pun terkejut melihat ada maskot Olivero dan berkata muka maskotnya itu serem banget. Araki bingung juga karena nggak ada orang dan saat bersamaan maskot tersebut malah gerak. Tentu Araki pun langsung merespon dan menunjuk sampai maskot tersebut terjatuh. Dan ternyata maskot tersebut ada orang di dalamnya. Araki pun minta maaf dan maskot itu pun membuka kostumnya dan yang mengejutkan itu cewek dan berkata Araki pun bertanya apa cewek tersebut bernama Benedetta. Namun Araki malah dicuekin yang dimana Benedetta membalas pesan di HP-nya yang menumpuk. Dia bilang cuma ditinggal 10 menit pas nyoba kostum dan Araki pun menasihatinya pesan itu cukup dicek sekali 2 kali sehari. Dan Benedetta berkata apa Araki temennya sedikit karena Benedetta bilang dia punya banyak teman. Nah, setelah selesai dengan HP-nya, Benedetta bertanya apa itu Araki yang tinggal di kamar 203 tanpa izin. Kalau nggak ada izin darinya, ya alasan Araki tetap ditolak. Benedetta bilang sambil makan kue kalau Araki mau tinggal di hotel, dia harus tunjukkan nilai yang pantas dulu. Araki pun bingung dan berkata sebenarnya cewek ini tuh siapa dan apa kau punya hak buat ngelakuin hal ini. Lalu Benedetta menjawab hak jabatan aku nggak punya dan nggak butuh itu karena nggak ada nilainya kalau aku pegang. Araki semakin bingung dan Benedetta bertanya nilai manusia itu untuk apa. Araki menjawab itu tergantung cara pandang beda-beda tiap orang. Tetapi Benedetta malah bilang jawaban Araki itu paling jelek dan dia memberitahu Araki dengan ekspresi yandere-nya nilai manusia itu hubungan manusia.
Araki masih bingung dan Benedetta mencontohkan yang dimana dia mengangkat kakinya ke arah Araki dan setelah itu dia menendang Araki sampai terpental. Tentu Araki marah dan Benedetta bilang misalnya kita berdua bunuh-bunuhan, kau mau gimana? Apa kau kira bisa gampang ngejatuhin cewek sendirian? Tentu Araki tambah bingung dan jawaban dari Benedetta dia akan memanggil teman. Dia benci banget sama cowok yang cuma olahraga doang terus merasa kuat dan sok-sokan. Benedetta bisa panggil ribuan teman yang mau bunuh Araki kalau dia minta. Nah, dia pun bertanya, Araki bisa apa di depan ribuan musuh? Ototmu bisa kerja apa? Kemampuan olahragamu bisa apa di depanku? Dan dengan muka puasnya, Benedetta berkata, aku lebih kuat daripadamu secara mendasar. Aku punya nilai lebih darimu, itulah nilai. Bukan cuma kekuatan, kecerdasan, harta, jabatan, dan informasi yang kau pegang sendiri cuma sedikit. Dan berapa banyak orang yang bisa kau gerakkan, itulah satu-satunya nilai manusia. Namun Araki terlihat sangat kesal dan berkata, apa cuma buat bilang ini kau menendangku? Benedetta pun menjawab iya, tapi Araki nggak bisa protes karena Benedetta lebih kuat. Aku punya nilai lebih dan dia pun berkata ke Araki untuk menunjukkan nilai dari Araki. Pada dasarnya si Benedetta ini bukan pemilik hotel, direktur atau apapun, tapi dia hanya penghuni biasa yang punya koneksi yang cukup untuk mengusir penghuni lain dengan satu kata. Namun Araki malah tersenyum dan tentu Benedetta pun bingung dan Araki bilang ini pertama kalinya dia ditendang oleh orang lain tanpa alasan. Namun Benedetta berkata dia nggak minta pendapat Araki dan jawab pertanyaanku. Benedetta pikir Araki nggak punya banyak teman dan dia bisa mengusirnya tanpa basa-basi. Tapi Benedetta bilang dia akan mendengarkan Araki dulu. Dia bertanya ke Araki apa punya kenalan orang penting di Jepang dan siapa yang Araki kenal di Italia. Araki memasang wajah kocak dan menjawab mungkin Momo dan kadang-kadang berkomunikasi dengan Daria-chan juga. Tapi Benedetta menghela napas dan bilang itu tidak berharga. Dan ketika Araki memberitahu orang yang sering dia diajak ngomong juga di tim itu Nazario. Dan si Benedetta ini malah tersenyum dan berkata hubungan manusia Araki sangat buruk. Araki bingung dan Benedetta setelah itu menyuruh Araki untuk beres-beres untuk pergi dari hotel. Tapi Araki malah berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan berdiri di puncak Eropa dalam 10 tahun ke depan. Kalau begitu pasti akan ada orang yang mendekatimu. Ini adalah investasi untuk masa depan. Benedetta pun langsung menatap sangat dekat ke Araki dan berkata, apa kau benar-benar serius? Namun sayangnya Benedetta bilang aku bukan orang bodoh. Untuk meyakinkan dengan potensi masa depan, kau setidaknya harus punya prestasi dan reputasi seperti Bruno dan Rafa. Benedetta ngasih tahu Araki nggak bisa mengandalkan semangat aja, kau masih meremehkan arti tinggal di hotel yang sama denganku. Ini adalah sesuatu yang spesial untuk mengetahui wilayah hidup orang lain. Kau tidak akan bisa melihat jati diri mereka jika kau hanya berhubungan dalam pekerjaan. Seperti Benedetta yang memakai kostum singa yang menjijikan itu, apa yang bisa kau ketahui tentang diriku dari situ? Araki pun hanya dia mendengar ceramah Benedetta dan Benedetta ngasih tahu Araki, kau baru bisa melihat sesuatu saat kau masuk ke wilayah hidup mereka. Dari situ hubungan manusia yang lebih dalam bisa terbentuk. Benedetta pun selesai dan berkata Araki nggak pantas tinggal di hotel bersamanya dan dia pun memberikan kue sebagai hadiah karena sudah datang. Tetapi Benedetta malah terkejut dengan ekspresi Araki yang entah kenapa seperti menemukan sesuatu. Araki berkata perkataan Benedetta itu benar dan tentu Benedetta terkejut dan bilang kau nggak akan bisa tinggal di hotel dengan merayuku. Namun Benedetta semakin bingung dengan ucapan
depan Araki, di mana Araki berkata itu adalah cara satu-satunya. Nah, yang dimana kita langsung pergi ke asrama tim Under 19 yang sedang berkumpul. Terlihat Barnaba dan Derek ribut karena main PS, dan disitu juga ada Nazario dan Donato yang sedang duduk. Dan Momo terlihat menyiapkan snack untuk Nazario. Dan ketika si Nazario makan, dia malah mengelap bekas makanan ke baju Donato. Dan yang ngeselinnya, setelah itu dia malah menendang makanan tersebut sambil berkata, "Tanganku kotor jadi tidak bisa baca buku." Semuanya malah diam dan Momo pun minta maaf karena dia tidak peka. Dan di saat itu juga ada seseorang datang masuk di hadapan Momo yang sedang membersihkan makanan di lantai, yang dimana ternyata itu si Araki datang membawa koper dan berkata akan pindah ke asrama Under 19. Dan situasi gokilnya di mana Araki sekarang paham bahwa si Nazario bangsat ini adalah bos monyetnya, bukan si Barnaba. Nazario pun berkata hari ini hari yang menyebalkan. Araki yang tiba-tiba muncul di asrama dengan situasi yang aneh, tiba-tiba si Nazario menawarkan snack keripik kentangnya. Dan Araki menjawab nggak usah, tapi si Nazario ini malah memaksa dan ngasih keripik tersebut ke muka Araki. Dan si Barnaba yang lihat cuma tersenyum, bahkan yang ngeselinnya Nazario tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dia berkata, "Araki kotor banget, kau selalu pakai baju ini. Besok, bukankah kau nggak punya baju yang lain?" Namun Araki membalas Nazario di mana dia berkata, "Bukankah kau datang ke sini untuk jadi pro di Italia? Kau bertarung dengan rival-rival dari seluruh dunia dengan mempertaruhkan hidupmu. Kalau kau puas dengan sombong di kelompok sempit ini, lebih baik kau berhenti main bola." Situasi malah jadi semakin panas, tetapi Nazario malah pergi dan berkata membosankan. Dan dia menyuruh Momo untuk membersihkan lantai. Yang lain malah nggak peduli dan terlihat malah enjoy bermain PS. Dan di sisi lain, Araki berkata ke Momo, "Pasti ini ulah Nazario." Momo menjawab itu benar dan Araki pun membantu Momo untuk membersihkan lantai. Dan Araki bertanya, "Apa kau selalu minum minuman bersoda dan makan cemilan di asrama?" Momo menjawab kadang-kadang dan memberitahu saat Bruno pergi dan si Nazario datang, mereka nggak punya harapan menang di pertandingan promosi. Dan Araki berkata itu pasti gara-gara Nazario juga. Dan si Nazario sendiri malah nyantai banget berak di toilet. Setelah itu Momo berterima kasih ke Araki karena membantunya dan dia membawa Araki ke kamarnya. Dan di saat itu juga Araki bertanya ke Momo, "Apa kau nggak apa-apa? Kau nolong orang lain terus tapi kau sendiri apa nggak masalah?" Namun Momo menjawab dia nggak apa-apa, "Jangan khawatir, aku suka nolong orang lain." Tapi ya kalau kita lihat ekspresi Momo sih kayaknya dia juga agak bohong. Dan di saat mereka ngobrol, tiba-tiba ada orang keluar yang dimana itu adalah si Noah, penyerang tim Under 19. Noah pun bertanya kenapa Araki ke sini. Araki menjawab dia pindah dan tinggal di sini. Dan Noah bertanya lagi kenapa. Araki menjawab dengan keadaan sekarang kita pasti tidak akan bisa menang melawan tim B. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kalian. Dan tiba-tiba si Noah ini tersenyum sambil berkata ke Araki, "Kau itu hebat." Araki dan Momo pun terkejut melihat ekspresi Noah dan Momo juga kaget karena dia nggak pernah lihat Noah tertawa sebelumnya. Araki juga berkata dia pikir Noah itu orang yang tipe pendiam dan Noah berkata dia menunggu orang seperti Araki. "Aku sudah merasakannya sejak pertandingan promosi dan ini adalah kali kedua."
Araki bingung dan Noah menyuruh Momo dan Araki masuk ke kamarnya untuk bicara dan dia berkata ini saatnya untuk balas dendam dan mereka bicara tentang cara untuk menang. Setelah hari itu, Araki terlihat latihan push up di kamarnya dan dia berkata senang datang ke asrama karena dia benar-benar nggak tahu apapun. Bahkan Noah yang Araki pikir orang yang tidak bersemangat meskipun jago, tapi ternyata Noah orang yang gila dengan cara berbeda dari Araki. Dan Araki berpikir sedikit lagi aku melihat harapan. Dan untuk pertama, 2 kali menang lalu pertandingan promosi, aku pasti akan menang. Dan terlihat dia pun terkapar setelah melakukan push up dan sambil mengepalkan tangannya Araki berkata pasti menang. Nah faktanya 6 hari lagi Under 19 akan melawan Under 19 US Sarisa. Nah, kita menuju lawan Olivero selanjutnya yaitu Sarisa, yang dimana ada karakter berisik dan rame berkata dengan pede dia bisa cetak 5 gol hari ini dan ternyata mereka akan bermain di kandang hari ini. Dan di sini diperkenalkan pemain penyerang US Sarisa Tedoro Koko yang bilang di pertandingan sebelumnya dia sudah membuat Barnaba kocar kacir. Di sini juga ada penyerang lain yaitu Leonida Milo. Dia berkata nggak pengen Nagario mendapat bola sebanyak mungkin. Dan terakhir ada kiper US Sarisa Benvenuto Santa Maria berkata kenapa harus peduli dengan Nazario midfielder, kiper dan penyeranglah yang menjadi bintang sepak bola. Nah di sisi lain para pemain Olivero berangkat menggunakan bis dan di dalam asisten pelatih mengumumkan skuad starting hari ini yang dimana back bakalan Barnaba dan Araki kembali. Tentu pemain yang posisinya sama dengan Araki pun bingung kenapa dia di bangku cadangkan. Padahal saat sebelumnya dia nggak kebobolan sebelum Araki menggantinya. Tapi si Derek bilang Araki itu udah kontrak profesional. Mereka nggak punya pilihan lain selain memainkannya. Dan si Barnaba berkata lagi-lagi Araki dan dia mempertanyakan taktik aneh dari si kakek pelatih. Dan ternyata kayaknya sih ini permintaan Gregorio untuk memainkan Barnaba dan Araki. Dia ingin mereka berdua tumbuh dan tidak membuat lawan Sarisa mudah. Dan pelatih Giorgio pun menjawab itu nggak masalah, aku percayakan urusan center back padamu. Dan tiba-tiba si pelatih malah berkata dia dengar Gregorio dapat gaji lebih tinggi daripadanya sebagai pelatih. Dan dengan muka seramnya dia berkata ke Gregorio, aku percaya padamu. Yang dimana Gregorio mengartikan itu dia harus memberikan hasil yang baik. Dan di sini asisten pelatih menjelaskan dan memberitahu tentang tim Sarisa, di mana tim lawan ada di peringkat 4 Liga dan FC Olivero di peringkat 12. Tentu mereka lawan yang lebih kuat dan faktanya mereka juga tim yang mengalahkan Olivero 0-4 di pertemuan pertama tahun lalu. Dan di sini dikasih tahu bahwa tim Sarisa itu tim yang menguasai bola, tapi kemampuan penyerang dan kiper mereka itu sangat luar biasa. Asisten pelatih yang ngejelasin panjang lebar, Araki terlihat nggak peduli karena dia sudah menghafal semua informasi lawan di kepalanya. Araki sangat fokus dan terlihat tangannya gemetar dan dia berkata ketegangan di tubuh menghilang, ini saatnya untuk membalas dendam dengan ekspresi yang begitu sangat menunjukkan niatnya. Nah, di sini pertandingan langsung dimulai antara US Sarisa melawan FC Olivero yang dimana kick off dimulai dengan bola Olivero. Dan di sini asisten pelatih Olivero ngasih tahu titik lemah Sarisa itu banyaknya gol yang mereka kebobolan dalam 10 menit awal pertandingan. Mereka cenderung kehilangan konsentrasi di awal yang dimana strategi Olivero tentu menyerang dari kick off. Di sini terlihat
bola diumpan ke Nazario, tapi lawan bingung karena Nazario sedikit ke belakang. Dan ternyata mereka sengaja menarik lawan dan Nazario melakukan umpan lambung langsung ke depan. Terlihat 3 penyerang pun berlari dan berhasil menembus pertahanan Sarisa, dan taktik Olivero benar-benar berhasil. Tetapi yang mengejutkan, kiper lawan malah maju dan merebut bola. Tentu pemain Olivero terkejut karena kiper lawan keluar cukup jauh. Donato pun menyuruh rekannya merebut bola, namun yang gokilnya kiper lawan menggocek dan menipu pemain yang menyerang dia. Santa Maria berkata, "Jangan bilang mengulur waktu, aku tidak seperti kalian." Bahkan dia tertawa berkata, "Midfielder sekelas kau tidak bisa merebut bola dari kiper." Dan para pelatih Olivero pun sudah menduganya karena si Santa Maria ini disebut sebagai kiper muda terbaik nomor 1 Italia. Dia pun terlihat siap menendang untuk memberikan umpan, di mana dia melakukan umpan long ball, di mana sekarang giliran Sarisa menembus ke depan, di mana 2 penyerang sudah berlari, tapi yang mengejutkan mereka terjebak offside. Tentu lawan pun terkejut dan bingung, dan Gregorio memuji di mana dia sendirian bisa mengontrol garis tanpa kehilangan konsentrasi. Siapa lagi kalau bukan Araki? Dan di sisi lain, hal tersebut membuat Santa Maria kesal karena super play-nya diganggu dengan center back sekelas Araki. Nah, setelah itu bek Sarisa menegur Santa untuk tidak pegang bola terlalu lama. Seharusnya kau tidak usah menghindar dan langsung clear bola. Tapi si Santa Maria menjawab, "Selama aku tidak kehilangan bola, tidak masalah." Namun rekannya tetap marah dan berkata harus memikirkan resiko. Namun Santa bilang, "Kenapa kau selalu iri dengan kiper seperti aku? Kau tidak bisa jadi kiper, jadi lebih baik kau nurut saja padaku." Rekannya malah kesal dan bilang dia nggak iri sama sekali. "Aku hanya ingin membuat keputusan terbaik untuk tim." Tetapi Santa tetap saja seperti ngeremehin, dimana dia bilang, "Bukan berarti aku meremehkan, tapi memang kenyataannya kiper itu lebih tinggi dari bek. Jadi tolong akui hal itu dengan baik. Posisi yang bisa pakai tangan sendirian, baju beda, menonjol di depan gawang, dan harus tinggi kalau mau bisa." Kocaknya rekannya malah makin kesal. Dia bilang sama sekali nggak ingin jadi kiper, dan Donato yang melihat mereka berpikir orang itu tetap saja aneh. Nah, di sisi lain Araki berpikir long ball tadi kalau nggak offside mungkin bisa lolos, dan tendangan kiper lawan ngeri juga bisa dengan akurat seperti itu. Sambil Araki menatap ke arah kiper timnya sendiri. Di pinggir lapangan, pelatih mereka berkata ingin mencetak gol lebih dulu dan membuat aliran permainan yang bagus. Tapi ya, Santa Maria memang punya jangkauan pertahanan yang luar biasa luas. Dengan kemampuan tekniknya, dia benar-benar kiper modern. Ya, bisa dibilang dia memang monster. Tapi di tim Olivero juga punya monster, di mana Nazario menari-nari, menggocek lawan, dan penonton pun semuanya bersorak. Setelah itu dia mengumpan kepada Donato dan Olivero menyerang kembali. Di sini Donato berpikir Nazario hari ini kelihatan senang banget, bahkan dia terlihat nyanyi-nyanyi gitu. Dan Donato yang membawa bola di sayap memberikan umpan ke tengah kepada Nazario. Nah, di saat itu juga bek lawan melakukan kesalahan karena nggak maju menghadang karena Nazario berada di jarak tembak. Dia pun kena omel dan disuruh mendekat, tetapi Nazario langsung melakukan tendangan yang dimana sayang banget ditepis oleh kiper lawan. Semua orang pun terkejut, bahkan si Santa Maria ini malah nantangin Nazario untuk sekali lagi. Dia bahkan bilang Nazario punya tembakan bagus untuk sebagai
sebagai midfielder, tapi aku lebih hebat sebagai kiper. Dan di sini sepertinya Nazario juga terhasut dan berkata, ayo sekali lagi. Yang gokilnya sekarang Nazario terlihat melakukan one-two dengan rekannya. Nazario benar-benar menggokil, bahkan Gregorio pun bilang kalau sudah masuk modenya, Nazario itu kalau di level under 19 seperti nge-cheat atau curang. Setelah lewat, Nazario langsung berikan umpan lambung kepada Momo yang overlap. Momo pun membawa bola ke pojok, tetapi nggak ada satupun rekannya yang pergi ke kotak penalti. Tentu asisten pelatih pun marah kepada Noah yang malah diem aja, dan Momo yang membawa bola terpaksa mengembalikan bola kepada Nazario di belakang. Lawan yang menghadang pun berpikir Nazario bakal ngesut langsung dari jarak jauh, tetapi Nazario dengan santai melakukan umpan terobosan ngolongin lawan kepada Donato. Donato pun sekarang one on one dengan kiper dan dia berpikir ingin mengelabui antara kaki atau menusuk ke jauh, dan ketika dia sadar umpan si Nazario ini sedikit memantul, dia pun mengangkat dan mencip bola, tetapi dengan gokil, dengan sangat-sangat tipis kiper berhasil menyentuh bola dengan bahunya, sedikit membuat bola berubah arah dan gagal gol. Tentu semua orang Olivero nggak habis pikir dan bertanya-tanya apa mereka bisa mencetak gol dari Santa Maria. Si Donato pun kesal apa kiper membacanya dan dia pikir terlalu naif dalam menipu, tapi dia juga bingung gimana kiper bisa bereaksi seperti itu. Santa Maria pun mengejek lawan lagi, tadi tembakan bagus tapi kau hanya seorang winger, dan dia pun teriak kepada penyerang Olivero yaitu Noah, kenapa dia diam saja. Nah, di sini sebenarnya chapter Catenaccio itu ada 2 lagi. Tapi kalau dilanjutin aku rasa bakalan nanggung banget, dan kita sekarang sudah mengejar chapter Catenaccio. Manga ini bakal dipending seperti manga Auku, dan mungkin Aoba juga nanti bakal menyusul. Dan untuk spoiler aja, alasan Noah diam di pertandingan ini adalah karena itu adalah strategi mereka balas dendam. Pakai baju